Jadi ini ujung-ujungnya terakhir tahun 2003 lanjut kontrak kan nih? Bos sehat bos? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat dulu ya bos ya. Ya. Nah, kita refresh nih bos. Mungkin belum banyak yang tahu ya semuanya status ME di KMS itu sekarang seperti apa. Ya mungkin mereka perlu tahu status ME di KMS itu sekarang bagaimana dari mulut bos sendiri. Status ME di KMS sekarang. Mm-hmm. Status ME yang sekarang itu ya selayaknya joki-joki yang lainnya, tapi mungkin ada privilege-nya tersendiri yang dimana bisa dibilang ME itu kan di kontrak ya. Iya. Di Sama KMS segala macam untuk dikasih kepercayaan, lebih tepatnya bawa motor-motor yang terpilih di bengkel kayak Black Dragon, kayak KMS Produk, kayak Blue Dragon dan yang lain-lainnya lah. Punya privilege sendiri lebih tepatnya daripada joki-joki yang lain. Itu aja sih. Sebelumnya juga saya terima kasih bos sudah ngasih kepercayaan ke saya. Ya, insya Allah kedepannya juga kepercayaan itu ibaratnya mahal ya bos. Ya, insya Allah saya jaga dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan sih ya. Iya. Jangan diulang-ulang lagi tuh. Apa tuh? Emang saya? Coba dari bos Persib, bos gimana bisa temuin ME dan ME juga bakal cerita dari versi ME. Jadi pertama kali ketemu sama ME itu, ini gue sebenarnya udah pernah ngomong di podcastnya Bang Ferry juga. Tapi gue ulang nggak apa-apa. Jadi waktu itu gue punya joki pribadi sebelumnya. Kita sebut aja si 24 lah ya. Terus di situ kita lagi ikut kalau nggak salah di latihan 201 waktu itu ada lu juga deh di Bandung kalau nggak. Di sini Di Bandung. Iya kan? Di Brigif. Nah, terus di situ dia kayak ngomong ke gua bahwasannya kayak dia emang ngomong ke gua udah lama. Kayak bos gua kayak mau berhenti nih. Gua pengen fokus ke keluarga dan seenggaknya gua bantuin lu lah di bengkel segala macem. Nah dari situ gue udah bingung, gue baru maksudnya gue lagi giat-giatnya main motor tapi joki gue tuh udah nggak ada. Di situ ada kawan kita juga si Ote si Paus. Di situ gue tanya ke dia. Sebelumnya gue potong. Gue itu ada lihat status lu yang boleh gue sebutin nggak? Gue masih hafal sih, nggak hafal banget, cuman gue tahu kata-katanya. Boleh. Jadi waktu itu ME itu pernah upload dengan caption udah bukan malas sih, udah bosan mengabdi nih, ayolah kita gas-gas bos-bos yang lain. Nah di situ gua screenshot, gua masukin ke grup ya waktu itu ya, gua masukin ke grup, gua tanya si Ote, gua minta tolong dong, tolong cariin jalur gua untuk gua bisa masuk ke ME gimana. Nah terus dia cari dapat, dia udah ngomong ke lu kalau nggak salah. Nah pada hari itu gue langsung chat lu dan lu kan datang langsung ke bengkel. Kita ngomong-ngomong segala macem, gua nego di tempat, tapi lu mungkin masih menghargai bengkel sebelumnya yang lu udah ngobrol dulu, yang ngomong dulu ya. Nah terus besoknya tuh gue baru datang ke bengkel, ketemu Kohan, Bang Ade, terus kita video call sama Ko Indra. Kita baru negosiasi di situ dan memang disetujui. Iya. Resmi gitu loh. Bahwasannya ibaratnya kayak orang-orang yang lain taunya kan ME di kontrak ya, makanya orang-orang tahu kan ME di kontrak di bengkel ya. Iya. Kayak di Tekno tuh lu tuh di kontrak segala macam. Padahal tuh enggak. Jadi mungkin menurut gua banyak bengkel-bengkel yang sebenarnya pengen minta tolong lu untuk settingin motornya, untuk bawa motornya, cuman dia kayak takut sih, bukan takut sih, kayak masih bingung sebenarnya tuh ME itu dikontrak gak sih atau sama enggak. Tekno. Iya. Emang bahwasannya waktu ME pernah bawa motor orang pun bosnya ngomong seperti itu juga sama waktu ME belum dikontrak sama KMS. Dulu kan ME sempet bawa motor orang juga. Bahwasannya dia ngomong juga seperti itu juga. Oh, berarti mereka salah menanggapi kalau menurut gua. Mungkin dia sebenarnya bukan salah. Ya nggak tahu. Nggak tahu.
Jadi di situ karena kan emang mainnya dari kecil ya bos, maksudnya lu lahir di situ lah, ya, di Gope Meter ya, lu bareng sama Tekno, sama Tekno sih juga bareng sama sebaliknya iya. segala macem. Kalau menurut gua gini, ME nggak akan besar kalau nggak ada Tekno, dan Tekno nggak akan besar kalau nggak ada ME. Jadi ada apa ya dibilangnya ya bang ya? Simbiosis. Ya simbiosis lah ya, kayak saling membutuhkan lah gitu. Kalau menurut gua sih gitu ya. Jadi nggak ada yang lebih diutamakan segala macem gitu. Selama Mei di kontrak di KMS, ya ini mah Mei nanya beneran ini mah nih, bos gimana, ada kemajuan dari bengkel, maksudnya ada kepuasan sendiri atau gimana dari bosnya? Kalau gua pertama cuma mau bilang, gua mau ini benernya gua ucapin terima kasih banyak buat lu. Kenapa gua bisa bilang terima kasih? Karena menurut gua yang tadinya KMS tuh berdiri juga udah lumayan lama, tapi nggak yang wah banget, maksudnya nggak sesemaju sekarang gitu loh, nggak sampai orang yang tahu segala macem. Dan sebelum ME masuk itu menurut gua sangat ngebantu untuk bukan pamor sih, kayak nama bengkel tuh kayak sedikit demi sedikit dikenal sama orang ya. Kita tuh proses dulu segala macem. Kita kan juga prosesnya kan juga lumayan panjang. Tapi saya juga salut sama bos, sama tim, maksudnya nggak berhenti proses, maksudnya prosesnya itu nggak capek gitu, maksudnya ayo terus proses, maksudnya kan memang dengan orang yang hobi kan ada yang setengah. Betul. Tapi kalau yang jalanin sekarang di bengkel itu ya prosesnya itu benar-benar dijalanin, maksudnya alhamdulillah, maksudnya dari kemajuan motor juga. Ya dari time sekian jadi turun ke sekian itu menurut gua adalah suatu pencapaian yang patut untuk disalutin sih. Pertama dari Komeng sendiri, pihak mekanik, Asmek, si Saril segala macem, dan ME pun ya pokoknya dari tim deh. Kerja kerasnya tuh menurut gua tuh udah kelewatan batas lah. Mungkin di luar sana banyak tim yang lebih big book lagi dibandingkan bengkel kita. Cuman kan kita yang punya bengkel sendiri juga merasa kayak wah gila ya, ternyata emang mekanik, Asmek, dan jokinya itu memang peduli sama proses yang gua lihat ya. Makanya tuh gua seneng. Sebenarnya mekanik, Asmek, semuanya tim itu sama ME juga ya sangat berterima kasih sama Bos Ari udah mau bantuin proses, bener nggak bang? Ya selama ini maksudnya prosesnya nggak capek, maksudnya gitu, masih ngikutin terus proses perkembangan motor, perkembangan zaman. Iya. Dan menurut gue juga ya udah belum begitu puas juga sih gua sama hasil yang sekarang. Cuman kalau dibandingkan sama yang dulu sama sekarang sampai detik ini ya kemajuannya itu lumayan oke menurut gua. Dengan adanya ME masuk ke bengkel segala macem, tim jadi berubah. Terus ME juga sering ajarin dari tim yang namanya kekompakan tim itu seperti apa segala macam. Kayak waktu itu kita nyeting ya bareng sama Sarila Mote yang kita bawa 2 motor. Kalau sekiranya lu udah kelar tuh lu lagi nyeting itu ya lu pada jangan diem gitu loh. Lu oprek lagi nih yang satu lagi biar bisa udah kelar nyeting. Jadi nggak ada jedanya terlalu lama, nggak buang-buang waktu. Betul. Jadi biar lebih cepat lagi aja prosesnya. Gue suka sih yang kayak begitu. Nggak buang-buang waktu. Jadi ibaratnya prosesnya pun itu kita manfaatin waktu yang sebisa mungkin kita manfaatin waktu. Ya soalnya kan Sentul kan bukannya kan sebentar doang. Kayak misalkan dari jam 1, jam 2-an lah sampai jam 4:30, sampai jam 5:30. Itu cuma sebentar, yang nyeting kan bukan kita doang. Kadang kepotong kalau emang pada alat. Iya, lama juga lepasnya. Paling itu sih. Oh iya nih bos, tahun 2023 kan udah ganti tahun ya. Kira-kira mau dilanjut apa seperti apa menurut Mas? Kalau gua sih tergantung dari elunya pertama, kedua gua juga akan ambrukin sama tim bengkel ke Bang Pras, ke Bang Chen, ke Komeng, ke Saril, dan ke yang lain sih. Sekiranya elunya mau dilanjut apa enggak. Kalau gua tanya balik nih, kalau sekiranya dari elunya itu mau nggak diperpanjang di KMS? Kas terus lah. Iya bang. Iya kan? Bener dong. Kalau misalnya dari guanya mau perpanjang tapi dari ME-nya ngapain, nggak asik, gajinya kecil, kan kita nggak ada yang tahu, bener gak bang? Gitu aja sih. Kalau dari elunya gimana? Kalau dari ME sih ayo terus, udah gitu satu ya
bener-bener dari tim itu bener-bener peduli sama saya. Satu ya, ini ibaratnya buat kepuasan diri saya, maksudnya seneng gitu sayanya gitu. Senengnya apa? Ya namanya orang hidup itu ada sakit atau apa ya. Ya dari tim ini, dari bosnya pun semuanya sangat peduli sama saya, maksudnya sangat pedulinya. Ya benar peduli lah, nggak banyak lah, nggak bisa diceritain. Berarti kalau misalkan bos-bos yang lain gak peduli tuh? Peduli bos, peduli maksudnya kan paling utama gitu kan, peduli maksudnya bos. Care lah ya. Care lah maksudnya, ibaratnya udah kayak bukan nganggap saya hanya kerja gitu. Betul, bukan ibaratnya kayak udah nganggapnya udah kayak udah family lah, iya, kita udah kayak family. ya, kita itu udah bukan dibilang kayak tim bengkel, bukan hanya sekedar joki, owner dan Iya, mekanik. Kalau gue sih gitu. Yang saya rasakan sih juga seperti itu. Ibaratnya saya itu di tim ini udah bukan ngerasain ibaratnya kerja ya, bukan ibaratnya kerja ngerasain motor. Yang saya rasain itu ya udah kayak family. Tapi gue boleh nanya gak? Maksudnya pasti kan ada alasan gitu loh. Kalau misalnya gue mau perpanjang lu lagi nih 2023, apa alasan lu untuk menerimanya? Alasannya? Satu, ibaratnya yang tadi ibaratnya ini tim saya ini udah kayak family. Ya, keduanya ya udah banyak berkembang lah, ibaratnya kayak kompak gitu. Riset lah ya kita ya. Iya, maksudnya ngerisetnya perkembangannya juga ya sedikit demi sedikit. Ya sama kayak bayi ya, ibaratnya bayi baru lahir nggak mungkin langsung jalan, ya kan? Kita prosesnya step by step. Prosesnya juga dari bosnya juga semangat buat proses motornya. Ya kepengen saya sih 2023 bos, motornya dikumplitin lagi dengan speknya, jangan satu spek. Jadi kita bisa, saya juga kan pengennya semuanya ada. Bukan semuanya ada. Jadi di saatnya bos pengen balap ada gitu, spek ini ada, tinggal kita proses satu persatu speknya, regulasinya. Oh, sama kayak bengkel sebelah lah ya, ada 59 kayak 59 ya, parkingan. Standar porting. Iya. Kalau main standar porting gue males belah kacang. Iya. Bikin baut gue pada selek aja, tau gak lu? Enggak lah, kan tergantung ngencenginnya itu mah bos. Benar juga sih, benar. Kalau misalkan kayak tadi lu nanya gue, kira-kira 2023 gue pengen perpanjang lu atau enggak ya? Kalau pribadi dari gue sih, gue masih pengen coba lu lagi di tahun 2023. Tapi yang gue lihat itu selama gue main motor, di kontrak sama KMS itu kan 1 tahun. 1 tahun itu kita baru main sekitar 2 kali. 2 atau 3 kali ya? Iya. 2 Pertama sama Bolang. Udah dong. Pertama sama Bolang, kedua sama Bay. Pari. Sama Pahri, ketiga sama Imam. Terakhir. Ya trouble. Diampar-ampar gitu ya. Trouble bos. Ya tetap aja Iya. kalah mah kalah aja bang. Udah. Kalau kalah udah kalah. Iya benar. 3 kali. Nah, gua harap dengan gua kontraknya lo di tahun 2023 itu, gua pengen lebih banyak mainnya. Nah ya, saya sih sebenarnya satu juga bos mau saya sampaikan nih ke bos. Ya karena kan kita juga udah kesana kesini ibaratnya nyari revanan dengan spek motor kita kan emang yang cuma satu spek ya bos. Betul. Ya itu yang tadi saya bilang, kalau bisa di tahun 2023 spek motornya dikumplitin bos. Jadi yang ini nggak main, yang ini lagi rame kita main di spek yang ini. Nah ibaratnya bos mau balap juga 402 di DW, motornya udah ada ready, jadi nggak bisa diacak-acak, motor ini jangan diacak-acak, motor ini jangan diacak-acak, jadi udah ada lah ya, iya, udah ready, udah masing-masing porsinya itu. Jadi kan lebih enak nih, maksudnya bos mau balap nih, spek ini misalkan ya, regulasi ini nggak ada bos, nggak ada, adanya di regulasi ini, kita udah ada juga motornya. Jadi yang bos mau itu insya Allah bisa kita turutin sama tim kalau emangnya mau balap. Kalau gue sih terserah dari mekaniknya ya gimana. Soalnya yang gue lihat jadwalnya tuh mepet-mepet segala macem. Kayak IDW nih nanti 5 Februari kalau nggak salah. Iya, Insya Allah sih gue juga lagi bilang ke Komeng, lagi ya udahlah cobalah Meng ikut IDW, walaupun menurut gue tuh IDW itu adalah kelas-kelas yang serem sih kalau di resmian. Iya. Kalau kayak event gede lah. Event gede, beda sama yang namanya kayak
kayak Gaduro kemarin yang kita ikutin itu Gaduro, memang lumayan, cuman ya Gaduro juga gede timnya. cuman timnya itu di IDW itu lebih lebih berpengalaman lah. Mereka udah dapat podium tuh mungkin udah bosen kali. Piagam-piagam mereka, trofi-trofi mereka kan udah banyak banget gitu loh. Dan sedangkan kita kan baru ingin coba terjun di dunia itu ya. Insya Allah sih semoga hasilnya nanti memuaskan lah. Iya, insya Allah, amin. Soalnya nanti kita juga bareng sama Sans, Magadir, Om Magadir, sepedok ya. Sepedok lah kita nanti sama Om Magadir. Kita udah ngomong langsung. Biar kita nanti perwakilin Jakarta lah buat ke IDW nanti. Insya Allah. Ntar hasilnya semoga maksimal lah dari kedua tim. Paling itu aja sih. Sekarang saya juga bingung nih bos nih. 2023 kita belum ada jawaban dari pihak sirkuit Seraya, panitia Seraya. Betul. Nah, prepare-nya pun kita bingung mau di mana. Jadi ya kemungkinan mungkin Sewa Sentul. Nyingkapinnya dari bos seperti apa? Boleh juga Sewa Sentul. Kebetulan kan kita kan pengen ikut IDW ya. Gue udah bilang ngomong sama Komeng juga. Meng, tolong disiapin dong 1 mesin atau 2 mesin untuk nanti kita berangkat percobaan di IDW. Dan kemarin kan gue sempat ada main ke tempatnya Om Yuda, Sans. Itu juga udah ngomong kalau buat nyeting 402 mungkin kita bakalan nyewa bareng sih. Iya. 1 pit. Jadi nggak terlalu mahal juga. Kita nanti bareng-bareng lah. Ya bareng-bareng kita nyeting bareng segala macam. Tapi bukan riset bareng ya. Beda. Cuman kita 1 pedok, cuman ya kita misah aja untuk sewa treknya biar lebih murah aja sih. KMS bakal liaran nggak bos? Liaran. Liaran. Gue cuman kangen sama suasana liaran. Tapi kalau liaran sih nggak bisa bos. Iya, makanya kita udah ada perjanjian sama Polda. Kita nggak bakalan main liaran segala macem. Mobil Grand Max juga kan ada lambang bengkelnya juga, ada logonya. Kita kan juga ada perjanjian. Cuman kalau lu suruh main malam, nggak ada. Kayaknya nggak. Tapi kadang gini gue pernah kayak kita waktu itu pernah main sama siapa ya? Gue lupa. Kita pengen main. Kita gagal lepas. Tapi itu orang minta, ya udah bos kita main malam aja. Gue kayak merasa, iya, kok gue ditantangin begini gitu loh. Cuman bukan berarti gue nggak berani, gue ngomong baik-baik. Iya, bukannya kita nggak berani main malam, karena ibaratnya kita udah ada perjanjian. Ibaratnya kesetiaannya itu kurang dah ibaratnya. Betul, itu pertama kesetiaan. Terus kesetiaannya kurang, penontonnya pun ibaratnya kan. Lu tahu dong, ini Rian Mee coy. Gila lu. Sama. Bener gak? Rian Mee kalau misalkan lu pikir kalau misalkan dia tampil di gak usah di Gunung Sari deh. Kalau Gunung Sari itu udah pasti nggak bakalan bisa lepas. Di Siren atau Kemayoran yang lumayan treknya lumayan luas ya menurut gua ya. Kalau lihat nih naik postingan, lu walaupun lu mau diem-diem, pasti ntar ada aja yang bocor. Apalagi kalau lu naik postingan, contoh kayak Rian Mee versus Derek lah. Wah itu udah. Enggak lah. Lu udah nggak bakalan lepas. Sama bos, kita semuanya sama, nggak ada. Bukan yang sama, berbeda. fans lu berdua itu udah terlalu banyak banget. Tahu gak? Kagak sama udah intinya. Tuh, dia memang suka gini, suka ngerendah tapi untuk meroket bang, gitu dia orangnya. Semuanya sama kita, nggak ada yang berbeda. Ya, intinya satu yang ibaratnya yang saya benar-benar nggak mau itu satu udah punya keluarga, ibaratnya kesetiaannya nggak ada, maksudnya. Memang awalnya bakat bisa jadi seperti ini kan dari liaran. Betul. Ya kan namanya manusia itu kan mau memperbaiki. Bukan, kalau menurut gua hidup itu harus naik level. Kalau menurut gua. Maksudnya memperbaiki dari yang salah. Oh ini salah nih. Udah maksudnya kalau emang ada yang support balap di sirkuit, kenapa harus di jalan malam maksudnya itu. Tapi lu pernah nggak terkadang kalau misalnya lu lagi jalan nih di tengah jalan, lu nggak tahu kalau bahwasannya ini trek itu dipakai untuk balap liar. Sedangkan dulu lu waktu balap liar itu kan lu kan nutup jalan dong. Sebagai lu joki dan mereka itu adalah pengguna jalan, mereka akan kayak kesel dong. Nah tapi kalau misalnya posisinya itu dibalik, lu akan ngerasain seperti apa? Apakah lu akan keluar akan kayak nonton gitu loh? Tiba-tiba mereka kaget, ih ada Rian Mee nih, gitu. Gimana kalau perasaan lo? Ya perasaan gimana ya, karena dulunya seperti itu ya mungkin kayaknya
Ya Kesal gak? Kenapa lu ganggu apa ya? Jalan lah ya. Itu ibaratkan kayak lu ganggu jalur masyarakat lah bisa dibilang gitu. Padahal lu lagi pengen buru-buru nih gitu. Lagi apa gitu. nggak bisa jawab dah saya kalau itu. Tiba-tiba ada yang balap nih. Apaan tuh rame-rame? Nggak taunya balap liar. Nggak tahu kalau lu keluar kan orang-orang pada kaget. Rian Mei yang ada nggak jadi balap tuh. Foto-foto. Foto-foto di belakang. Sama semuanya, nggak ada yang berbeda. Kalau balap liar ya intinya mas, semoga aja Indonesia dikasih fasilitas drag back ya bos. Maksudnya biar bisa kemajuan dari yang saya kemarin berangkat ke Thailand, ya bener maju otomotifnya bos. Berharap pemerintah lihat lah ya. Iya. Tapi gue terima kasih banget sih untuk Kapolda yang udah menyediain sebuah sangat berterima wadah kasih. fasilitas, Iya, fasilitas untuk anak-anak balap liar di situ. Nah kalau bisa yang pada balap-balap malam hindarin lah. Ya hindarin lah, maksudnya. Selama ini gue kan juga punya kenalan lah ya bisa dibilang. Terus gue paling nggak suka, sorry nih ya sebelumnya, gue nggak suka waktu kejadiannya partai Vespa yang waktu itu ada anggota polisi yang sampai dikeroyokin. Itu gue sangat kayak ya elah lu ngapain sih sampai segitunya. Dia kan ya memang dia tuh tugasnya tuh memang mengayomi lah ya, tapi nggak harus lu perlakukan seperti itu. Dia kan juga manusia juga dan dia juga aparat lu. Lu nggak berhak untuk melakukan itu sebenarnya. Ya intinya mah yang masih balap malam ya sedikit demi sedikit ya kita kurangin lah, maksudnya ibaratnya kalau bisa stop. Kalau stop sih agak susah. Iya. Tapi yang gua lihat dari perkembangan setiap makin lama makin kesini kayak udah terlalu sepi sih. Nah tapi alhamdulillah semenjak Kapolda sediain fasilitas di Kemayoran. Ya. Udah jarang banget kedengeran balap-balap malam. Jarang banget kedengeran. Terima kasih banget pokoknya. Ya buat Kapolda ya terima kasih lah udah kayak kasih kita wadah untuk polisi-polisi baik. Menyalurkan hobi-hobi kita lah ya. Hobi kita kan dibilang sama orang kan mahal. Gitu. Mahal tapi kok tutup jalan gitu kan, sering disindir sama netizen gitu. Pokoknya sangat-sangat berterima kasih sama polisi-polisi baik. Sukses terlalu. Semua polisi itu baik tau baik-baik. Kenapa masih banyak orang yang suka balap liar di malam hari, sedangkan udah disediain kayak Sentul, Kemayoran Race, walaupun Kemayoran Race jarang ya, tapi kan masih ada Sentul segala macem. Kalau menurut lu gimana? Ntar baru gua jawab. Faktornya apa kalau menurut lu? Faktor yang sekarang masih pada balap liar sih kemungkinannya fasilitas bos. Kalau menurut saya fasilitasnya itu kadang kan orang ya prosesnya bosnya. Satu ya orang bikin motor, ownernya pasti pengennya buru-buru jadi. Betul. Bener. Kalau buru-buru jadi, Sentul kan buka seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Nah nunggu seminggu 2 kali itu kan ya kalau buat orang yang buat motor ya rada lama ya bos. Ngebet lah ya. Ya karena satu ya proses nyeting itu nggak semudah membalikan telapak tangan bos. Kita tahu nih semuanya motor nih, udah tahu nih ibaratnya nih kenceng nih begini kenceng ini. Kita belum tentu pas kita nyeting di Sentul itu motor itu langsung ketemu kenceng, itu belum tentu. Ya kayak 1 tahun lalu aja kita proses sampai sekarang. Paham. Jadi prosesnya motor itu nggak bikin motor langsung kenceng, itu nggak susah. Pasti beradaptasi dari cuaca berbeda, dari aspal berbeda, aspal licin pun kitanya bingung juga di sini karena ibaratnya kan nggak punya fasilitas tetap. Kalau punya fasilitas tetap itu kan kemungkinan pembalap satu bisa beradaptasi cara setara di aspal ini seperti ini. Betul. Beda lah ya kayak misalkan ya itu sebuah pengalaman sih kalau menurut gua. Kayak lu nyeting di Sentul, nggak taunya tiba-tiba lu main di Thailand, itu kan aspalnya udah jauh banget gitu. Kalau menurut gua, apa faktor masih banyak orang yang main balap liar di malam hari ya? Pertama, kalau menurut gua tuh dari segi materi bang. Kalau gua ya, karena untuk lu masuk ke Sentul dan biayanya itu kan dihitungnya kan per orang. Motor beda lagi, kendaraan pribadi lu juga beda lagi. Tapi kan kalau misalnya lu di malam hari, resiko paling berbahayanya ya cuma ditangkap doang. Tangkap kalau menurut Mae malah berbeda bos. Kenapa berbeda? Fasilitas Sentul itu masih dengan segitu sebenarnya hal wajar. Karena lu aman banget.
Iya, Iya dong. satu aman. Ibaratnya safety, nggak ada penonton yang di pinggir jalan, maksudnya nggak ada penonton yang nyebrang-nyebrang, nggak ada motor, nggak ada apa, safety. Dengan biaya seperti itu sih sebenarnya Worth it lah ya. iya, masuk akal banget. akal. Dibanding main liaran, banyak orang nyebrang, ya. Walaupun gua dulu seperti itu, ya itu masa lalu lah ibaratnya. Yang sekarang gua jalani kan perkembangan maksudnya sekarang tahu nih yang mana ibaratnya kayak liaran itu seperti apa. Kalau di Sentul itu seperti apa. Memang kan kalau di Sentul itu kan aspalnya berbeda ya waktu sama main nyeting di Thailand ya. Kan kalau di Thailand itu kan dikasih ada pembantu pelengket ban. Biar nggak nyeprin lah ya, Iya, atau nggak iya. ngangkat. Kita jalan segala aja Lengket. lengket, nepak aspalnya lengket. Karena kan kalau Sentul nggak bisa seperti itu karena masih bisa dibuat road race sirkuitnya. Masih buat mobil, Iya, segala itu juga macam. sangat berterima kasih juga udah difasilitasin juga di situ. Menurut gua adanya Sentul itu udah cukup memfasilitasi untuk seperti kita ini, Iya. pecinta otomotif Iya. segala macem. Oh ya, gue juga mau nanya satu hal. Berapa lama lu main di dunia malam balap liar ya? Saya stop itu bener-bener stop 2016. Berarti dari tahun berapa tuh lu main balap liar di malam? Dari tahun 2010 dari pertama kali mana? 2009 lah, 2009 sampai 6-7 tahun lah ya? Iya, 6-7 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Itu udah cukup lama loh. Pantas sih, lu iya. kurus banget ya. seminggu bisa balap 4 kali seminggu. Tapi Belajar kalau misalkan, pengalaman. gue nanya nih, kalau misalkan dihitung dari dulu waktu lu pertama kali terjun di balap liar dan sampai sekarang saat ini, lebih sering menang apa kalah? Kalau dihitung, Kalau dihitung dari total keseluruhan lah. alhamdulillah ibaratnya ya kalau ngomong persentase ya 80-20, kalau nggak 70-30 lah, menang 70-30 kalah. Tapi dibalagi bisa. Nah itulah adalah salah satu alasan gue kenapa harus kontrak lu. Itu yang harus mungkin banyak orang, teman-teman terdekat gue lah, gue nggak usah sebut namanya, yang gue sering live bareng sama dia. Bro, lu bukan percuma sih bro, lu kontrak ME itu kayak gimana ya dibilangnya, nggak ada yang mau main sama dia. Dan gue juga udah ngerasain loh, serius. Maksudnya gue tuh bukannya gimana, gue buat motor nih di KMS, gue kontrak lu sebagai joki. Kalau semisalkan pemikiran seorang owner ya, dia nggak mungkin bikin motor yang udah lumayan, yang udah puluhan juta, tapi bikin motor untuk kalah. Nggak mau. Semua owner juga nggak akan ada yang mau seperti itu. Gimana cara atasinnya? Ya balik lagi ke jokinya. Percuma kalau motor kencang tapi jokinya itu nggak bisa untuk atasin itu motor. Jadi salah satu alasan gua kontrak lu ya, karena menurut sepenglihatan gua selama ini di dunia motor, ME itu bukan satu-satunya, tapi ME itu adalah salah satu joki yang menurut gua jam terbangnya tuh udah lumayan tinggi lah. Tapi balapnya baru sebentar bos, baru berapa tahun tuh? 13 tahun itu ya, 13 tahun ya. 13 tahun juga belum tentu ada yang lebih lama daripada lu, benar gak sih? Itulah alasan gua kenapa gua kontrak lu, karena dari cara lu bawa motor yang gua lihat oke lah. Naksir lah gue lihat lu waktu lagi bawa motor gitu loh, lagi nyeting, lagi main. Kan sebelum gue cari lu itu kan sebelumnya kan gue juga sering nonton YouTube segala macem waktu lu masih berkibar di Technotuner, waktu lagi harum-harumnya segala macem. Gue lihat lu cara bawanya gimana segala macem. Sebagai owner pasti analisis sih, gitu kalau gue. Jadi gue kontrak joki itu enggak yang asal gue kontrak dan asal gue pakai enggak. Sebelum di bengkel Tekno pun saya udah balap Matic bos. Dulu ya. Dulu Matic, Atak, Matic. Di Matic sering menang nggak ya? Alhamdulillah, maksudnya dulu di zamannya saya, bukan zaman sekarang Maticnya serem-serem. Zaman saya alhamdulillah masih mimpin, semua regulasi masih mimpin. Alhamdulillah. Ini lu sombong apa gimana nih? Enggak, maksudnya kan ngasih tahu bos ya, enggak banget. Ya, paham. Tapi emang patut untuk Dulunya segenin sih kalau lu maksudnya lu tuh di luar tuh humble banget kalau menurut gua ya. Banyak yang nanya, kok si ME gini. Hah, menurut gua gini-gininya tuh kayak
sombong lah segala macem. Menurut gua enggak. Mungkin lu pada belum kenal Me itu sampai mana gitu loh. Tapi kalau lu udah di motor, lu udah di Star nih, kalau di Sentul itu kayak galak banget pesonanya tuh kalau. Iya, karena lu lagi tanding, nggak masalah. Tapi kalau misalkan selesai track, lu harus respect ke lawan sih. Nah, Dan gua itu tuh suka yang waktu saya tanemin diri saya seperti itu. Ya dari dulu ya, maksudnya bukan dari sampai sekarang. Dari dulu, dari saya main Matic. Kita main motor ya hanya sekedar main motor. Nah, Di dalam sebuah pertandingan kita adalah musuh lah ya. Di luar pertandingan itu kita selesai udah sampai finish itu ya udah kita semuanya ibaratnya ya teman lagi, udah nggak ada saya anggap ibaratnya dia musuh, nggak ada. Bener. Itu yang saya tanemin di dalam diri Bener. saya. Ya mungkin ya dulu bos, dulu orang banyak setelah finish lawannya kabur lah. Maksudnya nggak respect lah. Iya ya. nggak respect lah, ada yang kalah beginilah, yang menang gini, maksudnya nggak ada akur. Soalnya kan kita juga pernah kayak gitu. Saya dari dulu saya tanemin itu, setiap finish itu selalu saya samperin. Ya, lanjut yang tadi setiap finish lu selalu samperin. Setiap finish itu sebenarnya saya ya memberi contoh ya bos ya, memberi contoh itu kepada yang lain. Banyak kan yang lain setelah finish pada buang muka, nggak respect atau apa, nggak ada yang samperin, nggak ada yang nyamperin, nggak ada yang salaman, nggak ada yang apa ya. Terutama ya saya yang melakukan itu sebenarnya ya zaman-zamannya saya gitu ya. Jadi maksudnya lu pernah ngelakuin hal seperti itu? Nggak pernah. Nggak Tapi pernah. lu mencontohkan yang baik Iya. ya. Gue lebih suka waktu lu bukan kayak waktu lu setiap lu ada big match sama si Derek sih. Gue suka liatnya. Itu adalah sebuah tontonan mahal menurut gue, karena lu mau menang, lu mau kalah, saling respect. Nah itu yang saya contohkan. Alhamdulillah, maksudnya yang sekarang saya banyak ngelihat orang habis balap itu finish itu ngerangkul temennya, maksudnya temen lawannya, salaman atau apa, kasih kayak gini, anggukin pala lah ya. Itu ya banyak juga yang komen ibaratnya ya ngasih contohnya yang baik gitu, maksudnya yang baik, karena ibaratnya setiap permainan itu ya hanya permainan, bukannya gimana ya, pasti ada menang ada kalah sih. iya ada menang ada kalah, jangan ada gimana sih, Kayak kesel atau segala apa macem. ya, namanya permainan itu ya kita bermain hanya bermusuhan hanya di Track aja. start sampai finish aja, selebihnya itu udah Kita teman. kita rangkul ya. Alhamdulillah kesininya saya lihat sekarang perkembangannya balap setelah finish itu ya pada ngerangkul. Untuk ya lebih ke yang lu tunjukin itu lebih ke untuk pembalap-pembalap yang baru-baru Iya, terjun lah ya, iya, sebagai iya. bisa dihitung kan Mea adalah salah satu bisa dibilang junior senior junior dari yang lain-lain. Enggak, ibaratkan Junior dari lu mana, kalau di senior dari Sentul itu udah kayak bapaknya Sentul gitu loh, sama Derek, Imam Ceper. Itu kan udah joki-joki yang lumayan lawas yang dikenal banyak orang. Jadi gue suka karena lu itu udah contohin yang baik untuk kayak ke pembalap-pembalap yang masih ya 1 atau 2, 3 tahun baru terjun lah. Dan gue paling suka lihat lu waktu balap di Thailand, walaupun di situ lu kalah, tapi di saat lu lagi balik ke Star kayak lu lihat deh musuh lu tuh ikutin lu. Gue tuh udah lihat lu kayak anggukin kepala, kayak rasa hormat lah Iya. ke pihak lawan, dan kayak lu mewakili rasa maaf lu untuk ke tim Technotuner bahwasannya lu nggak bisa, lu udah kasih hasil yang Maksimal yang saya bisa, ya, lu udah ya. kasih hasil yang maksimal, tapi hasil akhirnya itu belum memuaskan lah gitu. Dan terus gue juga mau tanya satu hal deh sama lu. Di saat di Thailand, itu kan udah balap antar negara lah ya, Iya. kita bilang. Asia. Itu suasana di sana itu kayak apa sih? Suasananya ramai banget bos, mungkin kalau kita bisa hitung itu ya ribu. Berapa orang gitu kira-kira? 1000 lah, 1000 mungkin 1000 penonton. Iya. 1000 penonton sih lu. Kalau satu berapa kelurahan tuh lu kumpulin orangnya? Lu Banyak, nyoblos saya belum penuh. Itu penuh. Ya lu. Tribun Sentul Tribun aja sebelah kayak kiri penuh, kanan penuh, banyak orang yang di pinggir juga nggak ada. Tribun Sentul itu 300 lah kapasitasnya. Itu enggak pun lah, udah- lebih lah. Lebih. Ribuan juga. Cuman kan nggak kayak Thailand. Thailand kan kiri kanan. Panjang. Dia panjang, iya, banget. panjang. Itu rame banget kan. 1000-an Seribuan. penonton. Mungkin 1000-an. Ya nggak, kurang lebih 1000-an sih.
2 kecamatan lah ya. Panik gak lu? Kecamatan ya. Bawa ya? Kan ada videonya. Ya Allah ya. Secara video kan Rasanya. enggak. Maksudnya di dalam ini nih yang seperti gua bilang, kita kan ada teleponan ya sebelum lu berangkat. Gua tuh udah ngomong Bang sama dia, Bang. Lu ingat satu hal. Di saat lu menang, akan banyak orang yang akan memuja lu dan memuji lu. Tapi di saat dan yang dilirik itu adalah bengkel. Itu menurut gua. Memang. Iya kan? Yang saya jalanin juga memang. benar. Kedua, di saat lu kalah, bengkel lu nggak akan dihujat. Ada mungkin beberapa yang hujat, tapi lebih hujatnya ke jokinya menurut gua, Bang. Elah. Kayak lu waktu lagi nyeting lah, waktu lu pengen big match sama Thailand kan banyak video-video lu lagi nyeting Iya, di banyak juga komentarnya yang di posting-posting negatif. sama Iya. banyak-banyak media Iya. lah. Terus gue tuh suka baca-bacain kalau lagi senggang. Gue baca-bacain Dibanding-bandingin komentarnya kan? ya. Iya. Lu itu tuh starnya itu kurang gini. Gue sebenarnya tuh pengen bales. Karena satu, lu adalah joki yang gue kontrak. Dan gue tuh tahu kapasitas lu dan kualitas lu di saat lu naikin, lu lagi tunggangin motor lah. Gue pengen jawab kayak gini. Kenapa nggak lu aja yang bawa? Ya, kalau misalkan lu merasa kayak lu komentarin, lu bawanya tuh masih gini, lu lihatlah joki yang ono, joki Thailand bagus-bagus, tapi dia nggak tahu, dia nggak bisa bandingin yang namanya tuh track di Sentul sama track di Thailand. Iya. Tapi kalau misalkan joki Thailand dibawa ke Sentul dengan ciri khas joki Thailand bawa motor seperti itu, gua jamin terbalik jokinya. Tapi sebenarnya kembali lagi ya bos ya, dengan caranya sendiri, pemahamannya sendiri, pengetahuannya sendiri ya bos ya. Setiap pembalap itu kan punya Caranya sendiri-sendiri. caranya sendiri-sendiri Betul. karena punya kunciannya sendiri-sendiri. Karena punya kunciannya sendiri-sendiri, nggak bisa sempurna. Maksudnya nggak bisa sempurna itu nggak bisa kita beberkan kenapa setara seperti ini, kenapa setara seperti ini, nggak bisa. Lah waktu lu private nyeting di bukan di Buriram ya, di Klong- tempatnya HBY. Ya, Kan di- kita kan ini juga apa? Klong 14. Ya, nah di situ kan lu kan juga, gua kan ada beberapa media kayak Teknotuner, kayak Ergus, kayak di atas roda atau di channel lu sendiri. Di atas roda ada gak sih Om? Nggak ada ya? Ada, pertandingan nyeting ada. Di channel lu segala macem. Gue lihat prosesnya Mee itu waktu pertama kali disekolahin sama si Amrayong tuh, dia masih ngegeol-geol segala macem. Tapi yang gue sangat salut itu persiapan lu untuk melaksanakan big match itu sangat singkat menurut gua. Singkat, 2 waktunya. bulan. 2 bulan tuh sebentar Om. Kalau lu misalkan lu main partai bergengsi seperti itu antar negara, persiapan lu tuh belum terlalu matang. Tapi ada satu hal yang harus kita respect karena lu Teknotuner dan lu sendiri udah ngewakilin nama baik bangsa Indonesia, bawa bendera Indonesia di sana untuk mewakili drag lah. Maksudnya kita tuh seenggaknya tuh udah coba. Seperti yang gue bilang, menang atau kalah itu adalah sebuah permainan. Seenggaknya kita tampil aja dulu. Iya, mungkin itu. Tampil dulu. Ya, kadang kan kayak yang tadi saya bilang bos, saya sebut semua pembalap itu kan punya caranya masing-masing. Betul. Motor itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang bisa sempurna. Bawa kenceng atas kenceng, nggak ada yang bisa. Kalau atas kenceng bawa kenceng mah motornya hantu Nggak juga bisa, dilawan ya. iya nggak bisa. Mungkin bukannya nggak bisa ya, maksudnya harus ada yang dikalahin sedikit. Walaupun bawahnya cepet, atasnya nggak terlalu cepet Ya, gitu. harus ada yang kalahin sedikit. Nggak mungkin kalau lu misalkan bawah, tengah, atasnya ngisi semua itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin belum dapat celahnya kali. Iya. Tapi yang gue pengen tanya menurut lu ya, sebenarnya kalau semisalnya mesin Thailand dan mesin Indonesia, kita itu bisa bersaing nggak sih? Bersaing, sangat bersaing. Kalau ibaratnya dikasih fasilitas yang benar-benar kayak seperti negara Thailand. Kenapa negara Thailand itu Bisa sekarang dibilang lebih ibaratnya maju lah ya. kiblat otomotif lah. Betul. Kiblat otomotif lah. Kenapa? Dia punya sirkuit yang bisa digunain setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Sekarang sampai jelek juga nyeting
udah pasti pintar bos, orang nyeting terus, perkembangan motor semuanya, mekanik satu, bisa proses motor, pembalap bisa belajar dengan gayanya yang dia mau. Betul. Lebih bagus atau lebih begini, Betul. lebih bagus apa enggak, Betul. gaya seperti ini bagus apa enggak, Oke. bisa dicoba-coba. Makanya ya yang saya lihat itu ya kiblat otomotif itu ya Thailand. Tapi menurut gua dengan kejadian kemarin yang lagi rame-rame di Thailand masalah karbu segala macem, gua udah nggak begitu setuju kalau misalnya dibilang kiblat balap itu sekarang adalah Thailand. Enggak. Menurut gua kiblat balap itu sekarang berada di Indonesia. Kenapa gua bilang seperti itu? Kalau kalian pikir ya, karbu yang Kohan pakai itu kan 30, 29 bahkan 29,8 kalau nggak Iya, salah. Sedangkan dia itu 30,8. Tapi hasil di ujungnya, coba kalian perhatikan di Nah. media, itu rapat banget loh. Nah, itu dia bos, yang tadi saya bilang, motor itu harus ada yang dikalahin sedikit. Kemarin itu saya nggak nyeting gear sama sekali. Belum diganti lah ya. Belum, nggak, maksudnya nggak nyeting gear sama sekali karena waktu balap kemarin itu nggak dapat nyeting 1 kilo, nggak ada treknya. Katanya tutup, nggak tahu tutupnya karena apa sebabnya, saya nggak tahu. Yang saya tanya pun ke yang lain nggak tahu. Tutup Nah, atau memang dia udah sediain persiapan untuk Nah, kayak kalau soal tahu itu nggak kita tahu pengen lah. datang gitu Ya. loh. Benar gak sih? Kalau soal itu kurang tahu lah. Pokoknya ya prepare-nya itu sangat singkat. Nyeting gear-nya itu bukan kapasitas mesin. Betul. Gear-nya itu bukan kapasitas mesin. Dan yang tadi saya bilang, kenapa motor harus dikalahin sedikit? Karena kita balap itu ada tujuan. Iya. Ada tujuannya finish. Beda ya kalau misalnya 500 ke sekilo beda ya. Kan kalau 402 ke 201 emang harus cepet dari bawah. Karena jarak dia pendek. Beda 500 sama sekilo. Kalau 500 sama sekilo itu ya selama ini saya nyeting itu ya alhamdulillah kan, maksudnya lebih baik itu bawahnya itu jangan terlalu kuat. Tapi Atasnya biar ketemu napasnya. Tapi menurut gue patut untuk dikasih sebuah penghargaan sih. Bos masih saya bonus ya. Ntar aja bos, jangan ntar ya bos. Maksudnya gue patut untuk dikasih penghargaan bahwasannya. Tapi yang gue lihat sih kayak lu demam panggung. Mana ada. Mana ada, kan lu kan terlihat di kamera, bener gak sih? Dalam hati lu deg-degan gak, coba juga? Enggak. Demi Allah enggak. Lihat orang yang bos boleh tanya orang yang ngikut. Saya ada grogi enggak? Saya ada gemeteran enggak? Ada deg-degan enggak? Coba aja tanya tim tekno. Nggak mungkin dong Kohan nyamperin lu tiba-tiba gini. Nggak mungkin. Ditanya, gue dipegang, di pit. Nggak percaya. Coba tanya. Gue coba tanya Kohan ya. Tanya. Kohan aja sering kan bilang kalau di setar itu bukan namanya yang panik, bukan namanya yang grogi, tapi gua. Lah, apa yang dirasain Kohan itu adalah apa yang dirasain gua loh, Bang. Jadi gini, menurut gua ya, gua nggak banding-bandingin joki lain, enggak. Cuman kalau menurut gua, di saat motor gua ditunggangin sama Mee, ya, hati gua tuh tenang. Karena gua tahu kualitasnya dia itu seperti apa. Tapi kalau di saat joki gue bukan berarti ini tertuju untuk bogel, diba atau joki-joki gue yang lain ya, enggak. Lebih tenang aja karena gue percaya Me itu bisa lah untuk tanganin ini motor gitu loh, karena ini udah makanannya sehari-hari gitu loh. Tapi saya juga percaya sama pembalap-pembalap sekarang, udah banyak yang ibaratnya banyak banget maksudnya belajar dengan gimana tenangnya, cara tenangnya di setar, terutama di setar sih kalau untuk balap drag bike. Tapi kalau semisalnya gue tanya ke lu mau gak bagi-bagi ilmu ke joki-joki yang lain? Saya sebenarnya bukan yang nggak mau ngajarin, saya juga masih belajar, jujur. Karena emang lu di Indonesia mau belajar sama siapa? Kecuali lu dididik sama Amrayong, itu hal yang wajar menurut gua. Saya belajar ya dengan belajar pemahaman saya sendiri. Saya mencoba dengan gaya saya seperti saya sendiri. Mana? Itu mah bukan belajar, orang lu setiap bawa motor cuma ninja doang dijijilinnya. Lah kan cara bawanya berbeda-beda, bos. Setiap mesin itu karakternya berbeda-beda, bos. Nggak bisa sama. Contoh kayak kemarin motor, bos. Diganti crankcase baru kenceng nggak? Ayo. Beda kan? Sialan tuh Nah, komeng. lah bukannya Bang Komeng, karena karakter motor itu berbeda-beda, nggak bisa
kita kasih kapasitas yang lebih bagus, lebih baru, lebih pres itu belum tentu kencang. Padahal Jadi setiap motor belajar. Setiap motor tuh belajar. Padahal Bener. ME tuh udah saranin bang. Gue udah tanya ke ME. Ini mau beli rengkes baru atau apa? Udah copotan aja bos, nggak apa-apa. Pasti bang Komeng ngerti. Gue kan nggak mau dong, gue beli yang copotan, gue yang beli baru. Nyeting tuh, Nah, itu naga dia, hitam kan di dibilang situ, sama saya. yang Black Dragon. Hasilnya, najis. Setiap motor Capek bang. setiap mesin itu belajar. Nah, itu dia. Kita punya kebiasaan itu ya bukannya karena gimana ya, Bos? Kita bisa nih karena ini. Kita netepin sama kebiasaan kita sendiri, nggak akan maju. Paham. Kita misalkan bisa nih gaya seperti ini aja nih, biar motor ngikutin kita. Enggak. Motor nggak akan maju, udah mentok segitu aja. Gimana caranya kita Ngatasin itu mesin lah, ngikutin motor? ngikutin motor. Mm-mm. Oh berarti lu sama motor tuh udah nyatu banget loh. Adaptasi setiap motor ya. Adaptasi Dia setiap tuh mesin. udah ngeh bang. Adaptasi setiap mesin. Kalau mesin yang ikut kita itu begitu-gitu aja. Beda kalau sama kaki-kaki. Kalau kaki-kaki semuanya posisi Udah harus pasti kayak ngikutin begitu, pembalap, betul. harus ngikutin pembalap. Senyaman Karena mungkin. kenyamanan pembalap. Nah, Biar lu safety Iya. segala macem. Nah, kembali lagi kalau ke mesin, kita harus ngikutin mesin. Paham. Ah. Tapi gua gini deh. Nah, sebenarnya kalau kita ngikutin mesin itu ada kita ngikutin mesin. Mhm. Nah, mesin pun harus ada ngikutin kita. Tapi Maksudnya, kan dia tuh lu udah hafal kayak misalkan kalau disentul kan gopemeter tuh ya. Itu kan ada pecahan tuh di tengah tuh. Nah, itu ME tuh udah hafal tuh misalnya jarak segini dia udah masuk gigi berapa. Nah, tuh ME tuh hebatnya di situ menurut gua. Kalau itu menurut sebenarnya gua sih bukan itu sih. ngafalin, Bos. Itu patokan ya? Bukan. Kalau Apa dong? ya itu dia yang tadi saya bilang. Maunya mesin. Kalau patokan, kalau kita berpatokan sama yang kita tahu, ya hasilnya hanya begitu-begitu Segitu-segitu aja. aja. Iya. Kalau kita yang ngikutin mesin maunya dioper seperti apa, jerita seperti apa, kita harus bisa ngebaca motor Wah, peka banget tuh berarti lu. mesin. Kalau telat sedikit aja ninja ya, telat sedikit. Ngok. Ya enggak kalau motor jalan enggak ngok. Pokoknya berbeda aja pasti. Entah top speednya, entar time-nya pasti berbeda. Paham. Kita harus ngikutin karakter mesin. Itu. Gua mau nanya deh satu hal lagi. Ini udah terlalu banyak di media dan di mana-mana menurut gua ya. Emang bener katanya KMS itu mesinnya itu bikinan Tekno kah atau No. bikinan mesin orang lain segala No. macem gitu. Enggak. Kalau tanggapan lu itu seperti apa ya? Enggak. Makanya kan mungkin pemikiran mereka karena Pembalap Tekno gitu. pembalap tekno mungkin pemikiran itu, padahal enggak. Bukan. Kasihan Bang Komeng, mekanik saya udah capek-capek sama tim berjuang prosesnya, kalau dibilang gitu jangan, enggak. Tapi saya sangat nggak bersetuju karena Bang Komeng buat motor ya hasil tangan dia sendiri sama tim. Tapi gua bingung terkadang gini. Gua itu pengen larang lu untuk bawa semua bengkel sebenarnya tanpa terkecuali. Tapi nggak mungkin dong. Gue tuh pengen gitu, tahu gak lu? Maksudnya berita ini muncul itu sewaktu gue pengen main sama siapa ya waktu itu ya? Bolang. Gue inget. Sorry nih ya, Bolang. Gue inget banget tuh di situ. Gue pengen main sama Bolang. Tekno itu mau main sama siapa gitu? Gue lupa. Kita satu pit. Iya. Karena gue mikir gini. Oh ya udah. Tekno yang bawa ME, KMS yang bawa ME juga. Di situ Itu kan kemauan ME, karena ME biar nggak pindah-pindah pit, nggak buang-buang itu. waktu. Di situ lu udah gue kontrak apa belum? Udah. Tapi tanggapan dari pihak, sorry ya, Adit Bolang waktu itu dia ada upload terima kasih atas laga persahabatannya. Dia Ngetek. tagnya Tekno Tuner. Di situ perasaan gue langsung kayak, kenapa mesin gue bisa dibilang Tekno Tuner? Mungkin dia nggak tahu kali ya, mungkin. Iya. Tapi Adit baik sama gue udah oke lah sama dia, udah sempat ngobrol sama dia. Ya pokoknya kita mah main motor hanya sekedar main motor, selebihnya main motor ya kita kawan. Cengli lah, maksudnya main motor yang cengli aja gitu. Gue juga lagi tunggu dia lagi pengen part 2. Ya, Jadi tinggal tungguin dia, maksudnya Mas Adit kapanpun pengen ngebal lagi sama Naga Hitam sama Black Dragon, ya insya Allah kalau misalnya motor guanya ready, ya kita balap lagi. Owner tuh ya
Lu pikir bikin mesin, boleh gak sih gue sebutin nominalnya? Kalau nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Bikin motor itu nggak murah bang. Bikin satu motor yang udah jadi ya, kalau kita proses nih dari nol sampai bener-bener bungkus, kelar nyeting segala macam, itu mahal banget menurut gua. Udah ganti part gitu ya. Iya, sama part-partnya segala macam. Ya itu yang gue bilang. Kalau lu mainnya cuman bukan mainnya sih, owner itu nggak akan pernah untung. Nggak akan. Terkecuali lu kalau udah terbang kayak lu ke Thailand segala macem, adain friendly match segala macem. Nggak ada untungnya juga. Mana balik modal? Yang gede bengkel. Itu cuman untuk memuaskan diri sendiri sih menurut gua, karena gua hobi gitu loh. Bukan boleh gak sih? Sebenarnya itu hak gua. Nih, gua pengen ngomong tuh, sebenarnya tuh gua tuh punya privilege tersendiri karena gua udah kontrak lu. Gua berhak untuk larang lu bawa motor siapapun, termasuk Teknotuner yang udah ngebesarin lu, ya. Sama-sama sama-sama membesarkan lah. Oke, sama-sama membesarkan. Lu membesarkan nama Tekno dan Tekno Tekno membesarkan tuh, nama lu iya, lah ya. sama-sama. Kalau semisalnya gua larang lu Rian Mee hanya boleh bawa motor Komeng motor speed di tahun 2023, gimana? Ini kalau dimakmurin nggak apa-apa, Bos. Dimakmurinnya itu dalam arti apa? Ya kebutuhan, benar nggak kan? Kita udah keluarga, bener nggak, Bang Ibu? Kebutuhan. Kalau semisalnya tapi yang dihujat gua nanti. Kenapa dihujat orang ini? Lah, gua pernah lu dibilang KMS tanpa Mee mah apaan sih? Coba jokinya jangan Mee, mana mungkin menang. Digituin, Bang. Enggak, semuanya sama, nggak ada yang Beneran. berbeda. Itu pendapat orang apa? Iya, orang tuh ada yang ngehujat gue seperti itu. Iya, makanya kan dibilang sini saya sampaikan semuanya pembalap, semuanya bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Semuanya bisa. Tapi gue semuanya jago. Mei juga masih belajar, nggak ada yang perbedaan, nggak ada. Kalau jago kan banyak yang mau main sama lu. Lah sekarang aja yang mau main sama lu siapa? Ya emang belum ada, Bos. Hah? Belum ada, motor juga belum ada kali, belum ada yang siap. Ntar juga ada. Siap itu sebelum-sebelumnya yang mau partai-partai kedua sama gue malah lepasnya sama yang lain, nggak lepas sama gue. Lu tahu gak kenapa alasan gue kontrak Diba? Itu adalah plan B-nya gue untuk di saat saya nggak bisa. Bukan nggak bisa, karena dianya nggak mau, bukan lu nya nggak bisa. Kalau lu kan udah pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Kalau misalkan Sepak kumbala ya? juragan ayam. Jadi juragan ayam. Jadi kayak dia ngomong kayak setiap calo ke calo kan pasti kan nanya, jokinya siapa bang? Disebut nih Rian Mee, nggak mau dia. Emang apa spesialnya sih diri lu? Nggak ada. Pokoknya setiap pembalap itu semuanya yang di harus Indonesia menanamkan di dalam diri dia lah ya. Iya, menanamkan di dalam dirinya ya harus saling support, saling ibaratnya satu sama lain support, respect, ngedukung. Karena di dalam permainan itu hanya permainan. Ya dalam balap itu hanya permainan. Kita hanyalah musuh di dalam pertandingan lah ya, di luar dan selebihnya itu kita adalah teman. Buktinya dia ada viral fotonya yang sama Derek. Iya kan? Sama Eja, juga banyak lah foto sama pembalap. Sama Derek mana hubungan baik, sama Imam juga. Walaupun dulu kata orang-orang musuh bebuyutan El Clasico, tapi tetap aja hubungannya baik, dia juga baik, Imam juga, Eja, ya pokoknya semuanya pembalap juga kemarin support saya balap di Thailand, sangat berterima kasih saya juga. Oh iya dong, yang diupload di video itu di atas roda, yang sempat gua posting di Instagram gua senang banget loh, gua kaget ada Tia Bocil, ada penjoki-penjoki pembalap lain lah, semuanya yang support lain. Ya saya juga sangat berterima kasih atas dukungan supportnya pokoknya. Ceper adalah salah satu joki yang respect menurut gua. Senior gua. Iya. Dulu zaman BBM pernah BBM-an juga sama dia. Sempet saya minta walaupun masih saya bawa Matic ya. Masih saya bawa Matic, saya pengen belajar bawa Ninja itu saya sempet BBM-an sama dia. Respon dia baik lah ya. Lah waktu kita kalah sama dia, gua kelar main, gua DM dia. Mas, makasih ya atas laga persahabatannya. Congrats sekali lagi. Oh, respon dia baik. Oh iya siap, Bos. Sama-sama. Gue bilang ya semoga kita dapat duanya lah untuk kedepannya untuk persahabatan. Nanya nih, kan KMS Spectre ya bos ya, bos Spectre, tim Spectre, Tekken kali ya. Iya. Sering lihat di postingan nyari lawan, tapi nyatanya jarang banget dapat
lawan kira-kira hambatannya seperti apa sih bos? Sebenarnya saya juga udah tahu, cuman saya pengen tahu dari bos aja. Kan bos orang kan sering di bengkel. Hambatannya mungkin pada lagi prepare. Iya, Iya, Bukan iya. nggak ada. Bukan nggak ada sih sebenarnya ya bos ya. ada mah Iya. ada. Cuman Iya. mungkin gue udah bilang Yang tadi kita omongin masih pada proses. Itu Mungkin- kan proses mungkin- motor itu kan nggak mudah yang tadi saya bilang. betul, nggak mudah tapi tiba-tiba main aja sama Iya. orang lain gitu. Itu mau bos aja kali. Bukan bu, nggak gini. Menurut gua banyak orang yang kayak beranggapan gimmick motor KMS itu udah tersebarnya itu motor buatan tekno segala macam Iya, gitu. mungkin. Tapi kalau ada yang bilang itu motor tekno, silakan datang ke bengkel aja sih. Iya. Gue bakal oprak-aprek di depan muka-muka kalian segala macem bilang itu mesin orang segala macem. Berarti lu nggak ngehargain jerih payah tim gue dong, Oh iya. nggak ngehargain jerih payah lu dong, nggak ngehargain jerih payah semua apa yang udah gua keluarin lah. Iya, Kita benar. nyeting sebulan full 8 kali. Iya. Emang Saya itu nggak mudah. itu nggak mudah. nggak kecil juga nominal. Itu juga belum ketemu. Kita nyeting 2 motor 3 motor, 2 motor 3 motor, nggak bungkus-bungkus. Salah, reset lagi. Kita dukung lagi mekanik, kita sogokin lagi duitnya. Nih meng. Reset lagi segala macem. Kan proses kan juga nggak mudah Iya. menurut gua. Dan terus gua harap yang kemarin-kemarin udah main sama gua ada kelanjutannya lah. Itu aja sih, biar ada tontonan ada gitu. bos, ada kayaknya kan mereka mungkin lagi proses. Gua bakal tunggu sampai kapanpun sih prosesnya mereka gitu loh. Sampai sekiranya mereka ready, kita bisa main lagi ya kita main. Untuk persahabatan aja sih, kenal satu sama lain. Kan banyak teman kan banyak rezeki. Iya. Betul gak? Itu aja. Itu dia yang saya tanam dari diri saya. Makanya ya balap kita hanya sekedar balap, di luar kita hanya teman semuanya. Tapi kenapa orang pada takut ya ketemu lo ya? Mana ada bos, kita kalau di luar mah kita saling sapa. Nggak tahu kalau di motor mah kan mereka punya persepsinya masing-masing bos. Masa kita tanyain sih hati lo apa gitu kan nggak mungkin. Emang pemikiran lo apa kan nggak mungkin juga. 2023 nih Apa? ada rencana nggak aktif di resmian? Resmian. Gua ada satu mesin Di event resmi event resmi ya. Event resmi berarti 201. 201, 402. 402. Persiapan gue sih sebenarnya ada, udah lama motor Iya 201 emang udah ada ya. Udah Karena ada. emang belum disiapin aja ya, belum belum di-preparein. disiapin segala macam, gue belum preparein karena kan kemarin kan di saat gue udah pengen fokus ke 201 pas di saat kita posting ada yang ngelamar Iya, jadi gitu. fokus Jadi lagi kita ke 500 meter lagi. fokus lagi ke gopemeter segala macem. Kita juga ada mesin Ninja Tune Up 1 Mio 200cc 1 tapi belum mungkin belum waktunya lah. Street race kan bakalan ikut kan pasti? Harus ikut dong, kita harus dukung polisi-polisi baik yang udah memfasilitasi kita semuanya, harus ikut dong. Street Race tanggal berapa? Tanggal 27 ya? 27, 28, 29? Iya, tanggal itu harus ikut Jumat, dong. Sabtu, Minggu. Iya. Kita sangat berterima kasih sama polisi-polisi udah memfasilitasi kita harus dukung. Harus kita ramaikan. Street Race. Udah gitu ulang tahunnya anniversary Street Race loh, 1 tahun. Iya. Cepet ya. Iya. Cepet, nggak berasa ya bang? Nggak berasa. Gue baru ngerasa kayak kemarin loh. Kemarin, so. Iya, Street Race 27, 28, 29 ikut apa enggak wajib ikut. Oh, harus Gua ikut mau dong. mempertahankan podium gua. Harus ramaikan Iya dong, karena iya kan dong. di Street Race sebelumnya kan Podium 2 kita. alhamdulillah KMS itu dapat podium 2 dan 3. Kalau bisa ya lebih Kalau mainnya baik 1, lagi. Bos. Dia sengaja kalahin motor gue Iya. ketemu sama Motor Tekno. bos baru dirapiinnya sore besok malam kemarin malamnya besoknya balap mau gimana ceritanya. Ya, tapi capek sih itu. Nah, tapi yang gue dengar dari panitianya sekarang dia udah nggak kayak street race yang sebelumnya om. Iya. Jadi hari Jumat ini lu cuman sampai berapa besar, jadi Sabtunya itu 16 besar. Jadi mesin itu ada waktu untuk istirahat. Kalau kemarin kan enggak. Gas terus. Iya, itu untung aja nggak mati motornya. Podium 2, podium 3, alhamdulillah lah. Yang juara satu siapa? Iya. Rian Mee bersama Teknotuner yang nggak bisa dikalahin itu. Tapi kalau Teknotuner ikut lagi ya. Nggak tahu, belum ada pendaftaran, belum ada konfirmasi ke saya juga.
ikut Teknotuner motor BMW tapi jokinya bukan lo. Iya, apa? Kan gua udah bawa motor KMS. Oh iya benar juga. Berarti kita optimis untuk dapat podium Satu lah. 1, 2, 3. Kalau bisa Kuna dilepas tuh jadi biar bisa main nyuri angin. Enggak, ini kan kanan-kanan kiri-kiri. Ini mah lagi bercanda aja nih. Oh, apa alasannya lu di Thailand kalah karena lu nggak bisa nyuri angin? Enggak juga. Nggak Karena kalah itu karena persiapan nyetingnya itu sangat singkat. Oke. Yang tadi saya bilang nyeting gearnya itu gearnya yang diterap itu nggak sesuai kapasitas mesin. Oke. Paham. Makanya kan yang pertama itu kan kalahnya rada jauh. Bener dong. Yang start pertama itu saya kalahnya rada Oh iya, jauh. iya. Nah kedua itu saya ganti gear, cuman itu gear cap cip-cup. Ibaratnya ini kapasitas mesin kita gear segini nih ibaratnya nih. Ya. Oh iya, biasa kan kita kan kalau nyeting kan kita Iya bener-bener bisa sempurnain lah iya, ya. bisa pakai gear ini sambung rantai, ngepasin napas. Betul. Nah kalau kemarin yang gear kedua memang lebih bagus, cuman top speednya kurang. Oke, paham. Bawahnya kuat, sampai mau finish itu top speednya kurang jalan. Kalau yang pertama bawahnya jauh, atasnya napasnya masih panjang, jadi trek udah habis, motor masih mau teriak. Kuat sih tapi itu. Lama teriak. Kuat. Motor Tekno tuh harus diancungin jempol juga sih. Kenceng sih motor-motornya dia. Nah, maksudnya nggak bisa dianggap remeh juga. Bisa dibilang di ibu kota dia adalah salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya motor ninja kenceng di ibu kota ya menurut gue. Banyak orang yang segen. Coba lihat sekarang Teknotuner. Nggak ada partai orang yang mau main sama dia, apalagi ditambah jokinya lu. Nggak mau orang juga, mending gua langsung aja. Sepak kumanya Mau gimana, Pakum sepi dong balap. banyak. Tapi optimis gak Street Race bakal dapat podium bersama KMS? Iyalah, optimis kan. Makanya nyeting saya sentuh lah. Saya sentul. Iya. Oke lah, kita berangkatin persiapannya ya. Mau turunin berapa motor kira-kira? 3 aja. 3. Apa yang mau lu bawa? Motornya mana? KMS, Blue Dragon sama Red Dragon kan. Red Sama Dragon Red kan Dragon. bogel kan. Jadi lu bawa 2 motor. Podium berapa tuh kira-kira? Ya, saya sih ya namanya manusia berharap kan podium terbaik ya. Semoga aja dikasih hokinya, dikasih kemudahan lah. Tapi prinsip hidup gue juara itu cuma 1 ya. Memang Iya dong. juara itu juara 1, 2 itu harapan. 2 itu harapan, 3 itu runner up. Iya. Bos kan kemarin baru harapan, belum ke 1. Iya. Sindir halus. Tapi kan majunya jauh, John. Motor Iya. baru proses, itu Siap, belum siap, nyeting. Siap salah bang. Siap. Makasih Rian ME, gue cuma mau bilang terima kasih lu. Saya sangat berterima kasih sama tim ya, Bang. Iya. Udah dibantu support, dibantu prosesnya yang dari bos ibaratnya prosesnya ayu, prosesnya ibaratnya ngebangkitin bengkel. Ya, kalau setengah-setengah ya nggak bisa lah. Iya, main itu motor. dia kan dibilang namanya main motor itu prosesnya ya memang panjang. Makanya saya sama tim KMS itu ya walaupun saya bos kan udah kenal sama KMS lama ya. Saya yang baru kenal sama KMS ya saya juga mewakili nih. Mewakili Bang Komeng sama tim sama kru yang lain ya sangat berterima kasih juga sama bos. Udah bos Hari, bos Jody, semua bos KMS yang udah proses, udah bantu prosesnya tim KMS. Lagi kepengen beli apa? Kok jadi baik begitu? Lah, emang bener kenyataannya Bang ya? Nggak ujung-ujungnya pasti nggak enak tau gak lu kalau ngomong baik begini Kagak, gua mau ngomong beneran ini serius. Ujung-ujungnya ntar kalau udah kelar, tadi kan gua udah puji lu. kalau punya motor balap tapi nggak proses gimana bisa kenceng Bang? Bener. Itu dia. Nggak bisa beli mesin orang lain. Emang bisa langsung kenceng? Harus beradaptasi juga lah. Nah, kocak juga. Kalau menurut gua setiap joki itu punya punya trik dan gayanya masing-masing. Kayak kemarin itu partai kita yang paling terakhir. Gua nggak salahin musuh kita lepasnya lama, enggak. Itu adalah trik dia. Berarti trik dia berhasil gitu loh. Iya. Untuk memancing mesin kita sampai overheat. Ya kan? Itu adalah sebuah trik. Dan gue lihat emang Mee kan nembak terus. Gue sampai yang nontonnya aja kayak gue greget banget bang gitu loh bang. Maksudnya, oh ya udahlah, gue kalah, gue terima dengan lapang dada. Ya pertanyaan bos yang tadi,
ya trik atau apa sebenarnya itu masing-masing gaya. Betul. Ah, Kayak lu kalau lagi di belakang, masing-masing pas udah ngelewatin diginiin. Pokoknya masing-masing gaya ya. Intinya mah kalau buat pembalap itu jangan terpengaruh sama lawan. Tapi kemarin lu terpengaruh gak ya? Enggak. Enggak sampai ke distract banget lah ya. Enggak. Cuman memang motornya aja trouble. Iya, intinya kita fokus sama motor kita sendiri. Nah, cara bawanya itu pun jangan sampai berubah. Kalau kita bisa terpengaruh sama lawan, itu kita lupa tuh cara bawa motor kita tuh. Nah, itu dia makanya nggak usah terpengaruh sama lawan. Sebenarnya tuh kemarin sebenarnya tuh kalau menurut gue ya Bang, gue udah sering kasih tahu ke anak-anak dan ke pihak bengkel. Kalau hujan, jangan dilepasin. Dan makanya setiap permainan itu gue perjanjiannya gue bilang, Bang, ke pihak musuh ya, Bang, kalau misalnya trek basah gue nggak mau lepas ya. Karena kalau trek basah itu hasilnya itu nggak akan maksimal, nggak akan. Nyeting pun nggak akan Ya, bisa maksimal. kalau lu kering itu bener-bener lu adu mesin gitu loh. Kemarin Nah, aku juga kemarin Maya juga nanya di Thailand kalau hujan balap nggak ada. Walaupun sebelum hujan, Walaupun jalan becek. Iya, gua nggak mau Bang sebenarnya Oh, Bang. berarti Kalau kalau basah misalkan treknya nggak ada gitu. walaupun becek itu sebenarnya gua nggak mau. Nunggu kering Tapi kemarin tuh udah kepalang tanggung tau gak lu. Gua udah tuh kepengen dangdutan banget motor gue. Ya kan? Nggak taunya Ngibing dong. Ngibing. Kalau dangdut ngibing. udah kepengen banget guanya. Cuman ya udahlah. Kalau misalkan emang hasilnya nggak dikasih maksimal ya berarti ada yang salah segala macem. Iya, Gua nggak memang. salahin gua nggak salahin mekanik. Ya mungkin itu adalah sebuah kelalaian yang kurang diperhatiin lagi gitu loh. Itulah pembelajaran. Ya, Pembelajaran yang berharga yaitu proses. seharusnya tuh Proses pas pembelajaran udah berharga. kelamaan itu aspek gua atau mekanik gua sendiri nanya ke lu atau gue lebih suka caranya Kohans gitu loh. Kohans itu selalu temenin jokinya di start segala macam. Tapi bukan berarti gue nggak seneng sama joki gue ya, sama mekanik gue ya. Mungkin itu adalah caranya Komeng segala macam. Tapi gue udah sering kayak Meng ayolah kelihatan gitu loh. Tapi kemarin memang ya banyak persiapan kita memang sebenarnya udah mateng ya Bang. Udah mateng ya. Mungkin ya emang belum hokinya, belum rezekinya. Mesinnya pun ibaratnya trouble overhead karena ibaratnya aki mati. Ya, bukannya ibaratnya kesalahan yang sangat fatal sih maksudnya, ibaratnya ya memang kesalahan sih semuanya dengan kesalahan ya, itu kan proses pembelajaran untuk kedepannya lagi. Kita harus hati-hati, maksudnya harus lebih teliti. Dan gue sampai dibilang gila sama orang, pengapian gue beda sama dia. Spek gue beda banget sama dia Bang. Pengapian dia bebas. Pengapian kita standar. Pengapian kita standar. Cuman memang gue udah kebelet pengen balap aja, ya udahlah. Gak Spek apa-apa. emang udah kalah ya? Gue udah kalah spek. Cuman gue emang udah kepengen balap aja. Dan gue juga nggak pesimis untuk kalah, karena kalau misalkan bicara di atas kertas untuk masalah tem, lumayan berjuang lah, maksudnya lumayan bisa bersaing lah gitu loh. Oh iya, bersaing. Nah untuk di part keduanya itu gue udah ngomong sama Mas Angganya sendiri juga, antara lu yang ikutin spek gue atau gue yang ikutin spek lu. Jadi biar lebih cengli lah. Iya. Ya, yang tadi saya bos bilang juga ya itu sih sebenarnya yang saya jawab ya kayak buat pembalap. Punya caranya Iya, sendiri-sendiri ya. caranya sendiri-sendiri. Udah gitu jangan sampai terpengaruh sama lawan. Ya, Kalau udah terpengaruh sama lawan, lu nggak akan bisa konsen sama motor lu sendiri. Sebisa mungkin lu harus kuasain keadaan. Iya. Kalau menurut gua gitu. Iya. Jangan sampai ke distract gitu lo, cara musuh kayak nembak lu ngikut segala macem gitu. Kalau ngikut sih menurut gua nggak bagus. Terlalu pede sama motor juga nggak bagus. Tapi banyak orang yang bilang lu tuh ngeremehin lawan lu. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena lu itu Sekarang selalu ikut. ngintilin, tau gak lu? Tapi kan mereka nggak tahu kalau Semua punya trik masing-masing. betul, Iya. motor musuh itu lebih cepat di bawahnya atau di mana kan kita kan nggak ada yang Iya. tahu. Makanya di setiap video itu Mei tuh kadang tuh suka ngintilin Bang. Kalau sama Derek tuh paling doyan tuh Mei kayak gitu tuh, ngintilin di belakang. Nanti tiba-tiba keluar. Dari dulu ya Bang. Dari dulu Bang, maksudnya sampai dulu bawa motor Magadir. Oh iya, kemarin kan gua ada sempat mampir ke karakternya. Kagak, enggak gitu. Gua ada sempat Maksudnya mampir ke Magadir. memang mau ya selama ini balap yang factor Bang Yuda, Om Yuda, Om Magadir, Derek kuat. factor habis. Maksudnya enggak Selain Techno Tuner menurut gua ya, factor.
Om Bener-bener. Yuda adalah mekanik yang kita nggak bisa anggap remeh. Dan gue kemarin baru pertama kali ngobrol sama Om Yuda dan orangnya baik, humble. petarung. Om Magadi tuh petarung banget menurut gue. Udah gitu Kuat dia. kalau Derek, ya saya akuin juga. 11-12 lah. Tom and Jerry lah dia sama ME mah. Kalau kalah ya kalah. Mereka tuh cenglinya gitu, Bang. Ya sebenarnya balap ya memang itu sebenarnya. Lu kalau kalah ya udah, akuin aja gitu loh. Dan gue juga sering bilang ke ME, kalau kalah ya udah kalah aja. Nggak Iya, usah kalau masa sampai kita gimana. kalah ngaku menang kan lucu. Apalagi sekarang kan Ada dunianya aja. dunia apa? Kamera di mana-mana, dunia digital. GoPro segala Iya, macam itu nggak adalah bisa. salah satu bukti untuk lu untuk memperingan kayak lu hindarin kecot segala macem. Terakhir kecot main motor kapan ya? Lama FFA dulu. Sama Jendra Peking. Bukan FFA. Terakhir kecot itu bukan FFA. Apa tuh? Motor Bang Thomas. Yang mana? Naga Bonar. Oh. Naga Bonar dulu. Itu. Main di Sentul. Kecotnya apa lah? Ya nggak parah-parah banget sih, kecot cuma adu argumentasi aja. Oh, ngotot lah ya. Iya. Cuman udah kelar kan masalahnya Udah lah, kan main sama Imam itu. Udah kelar. sama Imam. Sebenarnya joki menurut gua nggak ada salahnya, Bang. Iya, Karena kan pembalap. joki hanya cuma bawa doang. Iya, emang iya. Bener kan? Ya mungkin ya ada bukan semua tim ya, mungkin Yang ada kecot juga bukan tim, kalau Mei mah. ada oknum lah. Iya, iya. Bisa dibilang itu kan oknum. Kalau Iya. Mei kan cuma bawa aja, itu kayak adu argumentasi kan tim bukan Mei. Iya, joki kan hanya bawa doang. Iya. Tugasnya kan cuma bawa doang gitu Pembalap aja. mah. Ya, terakhir nih mainannya ya. Hmm. Tanggapan bos selama ini bos jalanin prosesnya buat motor sampai sekarang prosesnya sama tim ibaratnya ya cukup Panjang. panjang lah ibaratnya setahun pun ibaratnya prosesnya panjang lah. Tanggapan bos sekarang bos main motor itu untuk apa sih? Atau hobi kah? Kalau ditanya gua main motor untuk apa ya? Yang pertama bokap juga doyan main motor. Dan Keluarga ya, ibaratnya keluarga ya, doyan motor lah. bokap tuh doyan main motor dan bokap gua juga adalah salah satu fans Support lu lah, yang ya, gua nggak suka tuh. Kenapa dia ngefans sama lu? Iya beneran. Bapak gua bos. Bapak gue Oh, bapak lu. ngefans sama lu. Ketiga menurut gua adalah hobi, gua nggak mencari yang lain sih. Karena memang gua suka main motor. Karena gua dulu tuh waktu di saat gua nggak punya motor balap, Hobi lah ya, hobi. Gua nggak punya motor balap, gua sering nonton liaran. Kayak gua berpikir kayak gimana ya kalau gue punya satu motor balap yang bisa tampil gitu lo diliatin sama banyak orang, kayaknya seru juga. Nah dari situlah gua kerja keras. Tuhan kasih rejeki untuk gua punya satu motor balap Bengkel. dan gua bisa bangun sebuah bengkel. Ya gua bisa menyalurkan hobi gua dengan baik sih sejauh ini ya. Gua hobi sih. Lebih tepatnya gua hobi Iya banget. bos, benar hobi. Tapi kalau lu setiap main tuh gua deg-degan. Nggak tahu kenapa. Kalau bos setiap main bos nggak usah ngeliat HP, diem aja di kamar mandi sambil nyanyi. Tinggal nunggu kabar. Iya. Nunggu kabar kan nggak enak banget, Bang. Berarti bos belum kuat mentalnya. Bukan belum kuat mentalnya. Mentalnya. Kalau bos sudah kuat, temenin saya di start terus kalau balap. Bener nggak bang? Bener. Iya, lu biar lu rasain tuh reaksinya langsung. Lah waktu friendly match sama Tekno gue di start. Deg-degan kan ngomong? Iya, ngomong saya deg-degan kan? Iya, panik kan? Iya. Gemeter. Namanya juga gimana sih, Bang? Mentalnya belum kuat, itu kembali lagi. Ya udah lu jadi bos, gue jadi joki, gue yang bawa. Nggak bisa bos, keberatan badannya. Ya diet gua piye gampang diet mah. Tapi berat badan saya kan berat bos. Nah, makanya itulah kelebihan ME, walaupun berat tapi bawa motornya itu temnya tuh konsisten, itu yang mungkin gua suka. Itulah kelebihannya dia lah. Berat berapa emang sekarang? 5
Terakhir 52 sebelum berangkat ke Thailand karena ikutin regulasi di sana untuk ditimbang. Sekarang palingan ya 50. Gua nggak Belum tahu. pakai sepatu, belum pakai helm. Helm aja 2 kiloan. Nah, itu. Sebelum balap timbang dah lu. Ogah. Pokoknya berat 50 nggak gua kasih bawa motor. Enggak. Target Itu mesti ME. timbangan tuh satu. Oh, gua mesti izin sama bininya, si Tanamiro nih. Berat ME harus 47. Harus 47. Tapi enggak, kita mau ikut IDW. IDW ada regulasinya, berat badan sekian sama motor ditimbang. Gimana? Kalau lu sih yang ngomong sih, gue ikut aja, orang gue dikontrak. Gak bisa ngomong gua. Alah, depan kamera gitu loh. Bener nggak bang? Iya, gue dikontrak, suruh berat badan gini nggak apa-apa. Berat badan sih. Itu yang sangat gua permasalahin. Karena gua dulu pernah dibohongin sama joki gue yang sebelumnya. Dia lagi nimbang sama mekanik gua, beratnya itu 52. Karena gua udah bilang, kalau lu beratnya lebih dari 50, gua nggak akan kasih lu bawa motor. Ya berarti kalau kemarin gue bawa motor lu, kalau balap itu pakai helm, pakai sepatu itu ya 54, 53. Iya, lu bagus bawanya. Enggak lah, semuanya sama. Tuh, Dibilanginnya nggak ada yang beda. Maksudnya ya lu lebih maksudnya lu tuh udah peka lah sama mesin gitu. Jadi lu tahu kapasitas mesin ini sama dengan cara lu bawa tuh seperti apa segala macem. Kan semua kan ini kan mesin kan juga kemauan lu. Gue selalu ikutin dari penampilannya segala macem, entar gas spontan diganti ini. Diet. Sebagai penutupnya sih gue cuma mau bilang gini aja sih. Ini pribadi dari gue ya. Gue sangat berterima kasih sama Rian Mee yang udah mau temenin bengkel kecil gue lah ya, bisa dibilang KMS adalah bengkel kecil. Gue mau bilang banyak-banyak terima kasih untuk lu, untuk temen-temen gue yang udah support gue sampai sejauh ini, untuk mekanik gue, asmek gue, dan tim-tim gue yang lain dan orang-orang belakang gue yang udah ngedukung gue sampai detik ini. Karena menurut gue kalau cuman owner doang yang berkorban tapi yang lain gak berkorban, gak kompak, gak akan bisa membuat hasil seperti ini. Jadi gue juga banyak-banyak terima kasih sama lu udah mau temenin gue berproses, udah mau temenin bengkel kecil gue ini berproses sampai detik ini aja sih. Semoga pertemanan kita bisa panjang lah, nggak sampai segitu-segitu Semoga aja. kedepannya juga tim kita bisa jaya, bisa Amin. berkembang, bisa ada Amin. kemajuan Amin, ya. amin. Yang penting kalau udah maju jangan lupa perhatiin terus, oke? KMS akan go internasional. ya. Nanti insya Allah kalau Tuhan kasih rezeki, Amin. kita akan bawa nama baik Indonesia juga. Semoga, tapi harus dengan persiapan yang mateng banget bang. Karena di sana kan gokil lah menurut gua. Biayanya nggak murah yang pertama, kedua motor di sana kan juga oke lah. Ya kiblatnya Thailand lah. Kiblatnya Thailand lah menurut gua. Jadi ini ujung-ujungnya terakhir tahun 2003 lanjut kontrak kan nih? Gas terus kita lanjut 2023. Oke, siap. Tos dulu. Makasih bos. Bonus jangan lupa bos. Aduh.